seperti Hatibul Lail, memasukkan hadis-hadis berjilid-jilid kitabnya. Maka dimasukkan ternyata hadis maudhu, dimasukkan ternyata hadis palsu, dimasukkan ternyata hadis yang dhaif jiddan. Maka akan memenuhi kitabnya, namun menghancurkan kitab menjadi tidak berguna. Maka dia dengan tamaknya tanpa ilmu, dilihat dengan obor ternyata ada yang sebesar kaki. Wah, ini langsung penuh karungnya. Di saat mau dipindahkan ke karung, ternyata ular piton reticulatus, ular sanca kembang, yang mana dia malah akan melilitnya, dan yang tadinya si Hatibul Lail ingin memasukkan kepada karungnya, malah piton ini memasukkan kepada karungnya, mengirimkan dia kepada dunia kegelapan. Tidak pernah bisa melihat mentari kembali, masuk ke karungnya. Maka inilah bahayanya dari Hatibul Lail, yang mana dia tamak memasukkan dan memasukkan dari apa yang dia tidak ketahui. Maka biar cepat karungnya penuh, akhirnya dimasukkan apa saja yang membahayakan dirinya. Maka gambarannya Hatibul Lail, syukran, dia akan memasukkan perkara yang membahayakan akidah seseorang dari akidah-akidah selain ahli sunnah, dan memasukkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif jiddan kepada kitabnya. Maka kitabnya boleh diukur dari kuantitasnya berjilid-jilid. Wah, keren kitabnya, cepat kaya tuh, satu kali terbit 1000 eksemplar, kitabnya 5 jilid tebal. Setiap jilidnya 500 halaman, berarti 2500 halaman, 5 jilid. Maka satu jilidnya harga 100, 5 jilid jadi 500. Maka Hatibul Lail tidak memikirkan kualitas, tetapi hanya kuantitas. Pas dibaca, semua yang khobar-khobar dari kelompok ahlul bid'ah dia masukkan, dari keyakinan dan dari ahkam, hukum-hukum yang marjuh, semua ucapan dimasukkan kepadanya. Tidak bisa dia pilih mana yang rajih. Dan begitupun hadis-hadis semuanya dimasukkan, antara yang sahih, yang muttafaqun alaih, kemudian hadis yang palsu. Dan akhirnya kitab ini yang 5 jilid ternyata tidak bombastik di pasaran. Kenapa? Karena orang-orang di zaman now sudah pintar. Aku mana mau beli kitab yang campur gado-gado. Gado-gado kalau dicampur enak. Ada kentangnya, ada santinya, pecelnya, dicampur jadi enak. Namun sayang, ilmu agama dicampur dari keyakinan yang selain ahli sunnah dengan ahli sunnah, dan antara Al-Quran dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan hadis-hadis maudhu, maka tidak bisa. Akhirnya tidak boom di pasaran, kemudian akhirnya jadi juga kitabu dolal. Seperti banyak kutub-kutub yang mana dia berjilid-jilid tetapi tidak ada yang menyentuhnya, karena di dalamnya penuh dimasukkan perkara-perkara yang akan merusak kitab tersebut. Maka di sini penulis memberikan judul Al-Akhbar As-Sahihah, memberikan perhatian kepada kitab tersebut dengan memeriksa hadis-hadis yang sahih. Disaring kitab ini dengan ijtihadnya tentu. Dan tentunya dia hanya sekedar manusia. Dan seperti disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, atau At-Tirmidzi dan yang lainnya, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa seluruh manusia itu tidak lekang dari kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang bersalah
cepat bertaubat. Maka di sini hadis ini hadis yang hasan dari jalan Ali ibn Mas'adah al-Bahili an Qatadah an Anas. Maka Ali ibn Mas'adah saduq hasanul hadis. Maka dari hadis ini menjadi hasan lidatih, menjadi pendalilan bahwa manusia tidak sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Dan di atas langit masih ada langit. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka manusia hanya bisa berijtihad dengan ilmu yang Allah berikan, dan hakikat kebenaran ada di tangan Allah. Maka oleh sebab itu kita semuanya setelah membahas dan berijtihad, misalnya kita katakan wallahu a'lam, karena hakikatnya yang zahir adalah sahih. Kalau ternyata nanti setelah diperiksa dan diperiksa ternyata ada yang dhaif, maka kita semuanya manusia penuh kekurangan dan tidak sempurna. Nothing perfectionist for men. Tidak ada sifat yang sempurna untuk manusia. Perfectionable just for Allah. Kesempurnaan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Kemudian kitab ini, makna dari sifatu ru'yatillah fil akhirah, membahas tentang akidah, dan nanti akan kita bahas tentang permasalahan akidah ini. Dan dari segi faidah, kitab ini ditulis kapan dan apa sebabnya. Maka asbabul wurud, kitab ini ditulis waktu di Yaman. Maka di saat datang kepada penulis di kliniknya, hum asyi'ah ar-rafidah min muhafadah Amran bi Yaman. Di saat datang sekitar 5 orang kelompok Syiah dari Amran di Yaman yang tujuannya untuk berobat. Namun namanya orang Syiah, tujuannya berobat. Dan alhamdulillah sehat. Namun di tempat klinik kita pampangkan maktabah kita. Maka mereka sambil tunggu antrian dan sambil kita mendiagnosis pasien dengan diperiksa darah dan seterusnya di laboratorium, maka mereka membaca kitabnya Syekh Mukbil, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Wah, ini orang tabib ini Sunni, bukan Syi'i. Akhirnya mereka yang berobat jadi nikos, jadi rame. Maka langsung menanyakan murid siapa, belajar dengan siapa. Kita katakan dengan Syekh Mukbil. Langsung memberikan subuhat dengan mengatakan annallaha la yura bil basar fil akhirah, bahwa Allah tidak akan pernah dilihat di hari akhirah. Dan mereka tahu ucapan ini akan membuat kita berang, karena menyelisihi keyakinan ahli sunnah bahwa Allah tidak akan pernah dilihat di hari akhirah. Maka akhirnya terjadilah nikos yang panjang, dan mungkin kita berikan inti nikos ini agar kita mendapatkan faidah yang besar. Nikos dengan kelompok ahlul bid'ah. Bismillah. Bagaimana bisa terjadi dan bagaimana sumber pemikiran mereka? Maka kita ambil faidah di sini, niqash ataupun muhawarah ataupun jidal bersama mereka orang-orang Asyiah Ar-Rafidah. Maka kami akan menjelaskan uslub
metode mereka di saat memberikan syubhat. Mereka yang memulai. Kita mengobati, mereka yang memulai. Maka siapa yang memulai, dia yang mengakhiri. Maka kesimpulannya, kita memberikan metode-metode mereka agar kita mendapatkan dua perkara. Perkara yang pertama, lil i'tibar, untuk menjadikan bahan renungan, untuk bisa kita mengambil faidah padanya. Sesuai ucapan Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah hikmah, ambillah dari segala sesuatu yang terjadi sebagai ibrah, sebagai petuah bagi kamu. Min bab ini,